Selamat malam semuanya, balik lagi di sini tengah malam masih bareng gue Bimo dan Faris. Anjing. Ngobrolin film tiap malam yang akan mereview Snow White. Film yang punya rating 2,2 di IMDb. 2,2 sih. Ini makanya karena boykot ini pasti. Iya, tapi gue jujur nggak begitu mengikutin soalnya boykotnya. Gue berarti lu ngikutin tapi? Nggak terlalu sih, cuma gue tahu lumayan dulu. Ini aja lah ya, opini gue terkait filmnya. Terkait filmnya aja yang gue tonton. Memang secara film dia tidak menjadi film Disney Princess live action yang terbaik sih. Oke. Harus gue akuin ya. Tapi kalau seandainya ngomongin tentang kita nonton animasi dulunya dan gue nonton live actionnya, secara garis besar kan ceritanya sama ya. Iya. Ya kan, jadi yang ngebawa nostalgia aja gitu. Oke. Gue tidak mempermasalahkan tentang cast utamanya menjadi Snow White gitu ya, kan ada banyak yang menjadi memes ataupun menjadi pertanyaan karena Snow White katanya putih banget lala gitu ya. Toh dia memerankan juga dengan sangat baik gitu loh. Si siapa aktornya? Rachel Ziegler. Iya, dia dan si Gal Gadot sih. Gal Gadot menurut gue secara look, secara desain, secara dia udah memakai ini tuh cocok banget. Ya? Cuma kenapa ya? Actingnya cukup ini sih, cukup aneh di sini, cukup aneh gitu maksud gue. Tapi ya dia kalau secara mirip-miripnya sih mirip gitu. Dan ya terus kalau nggak salah yang gue dapet tuh si kurcacinya katanya tadinya mau pakai orang terus kan, cuma akhirnya tapi lumayan keren sih. Dulu gue ngeliat kan fotonya kan bener-bener orang beneran, terus diprotes, terus gue lumayan kaget mereka berani untuk mengganti jadi CGI dan desainnya lumayan mirip dengan kartunnya gitu. Jadi ya walaupun katanya ada yang, nah itu balik ya, kalau kata beberapa orang CGI-nya hancur bla 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 VFX-nya gitu. Ya menurut gua sosok aja sih, maksud gua nggak jelek sih menurut gua mah. Si kurcacinya juga fine-fine aja gitu. Ya kan maksudnya kurcaci itu kan kita tidak pernah tahu ya bentuk aslinya juga seperti apa ya. Maksudnya penggambaran kita kan ya udah kayak nonton Snow White kan, gitu. Lord of the Rings saya bisa, Bro. Iya sih, tapi Lord of the Rings kan ini kan apa? Orang asli kan? Iya. Ya, maksudnya kenapa tidak seperti itu? Iya, bagus lagi. Iya, di CG nih. Iya. Kalau dia di CG dan menurut gua ya memang sih jadinya ya kelihatan animasi banget. Iya. Harus gua akui. Ya mungkin itu yang dikejar dia sih, karena kan kelakuan kurcacinya yang apa ya, ekspresinya kayak kartun gitu ya. Mungkin mereka pengen achieve itu gitu loh. Kayak gitu. Tapi yang menurut gue yang jadi lumayan menghibur karena memang kurcacinya sih fun aja jadi ceritanya. Ya walaupun gue harus akuin ya film ini ngebuat gue tidur di bioskop. Gitu. Kayak drama musikal kan, musikalnya juga nggak tahu, gue nggak ada yang kena di gue, tapi cerita ya Snow White-nya menurut gue di sini dibangun dengan pesannya sih nyampe gitu ya. Kayak oh iya, perempuan yang punya kecantikan dari dalam dan dari luar. Oke. Gimana cara dia memperjuangkannya. Jadi memang kalau untuk target marketnya anak kecil gitu ya, anak-anak yang pengen masih kecil dan dia pasti akan punya mimpi kayak gue pengen jadi Snow White gitu dan lain sebagainya gitu. Ya itu sih ya kayaknya yang gue dapat dari film ini. Tapi terlepas dari itu gue nggak kurang tahu kontroversinya apa, karena kan harusnya filmnya tuh tayang tahun lalu kan. Oh iya. Jadi itu salah satunya perubahan direction dari kurcaci itu sih. Terus juga ada kontroversi aktornya juga. Rachel Ziegler-nya nih yang tengil banget anjir. Gue juga dengernya ngeselin sih dia ngomong-ngomongnya sih. Banyak lah kayak tentang si Snow White gitu, dia ngomongin tentang filmnya yang zaman dulu gitu. Pokoknya bagaimana approach dia acting ke karakter yang sekarang ini gitu-gitu. I know that you've told me before that your version of Snow White is different and it's more of a 2022 version of Snow White. What did you mean by that? I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Tapi gue gak tau ya, gue tadi sempet baca dikit tuh katanya, ya maksudnya ada pro dan kontra juga ketika dia ngomong gitu, ada benernya juga kayak, gue gak tau dia ngomong apa, tapi intinya dia bilang untuk menjadi live action tuh ada beberapa part yang dari animasinya yang memang harus disesuaikan dengan yang sekarang gitu, yang enggak. Nah tapi gue nggak tahu tuh part apa yang dia ngomong dan lain sebagainya gitu.
kayak gitu. Ya sebenarnya mungkin pesannya gue setuju ya, cuma kayaknya penyampaiannya aja sih emang yang kurang enak aja gitu. Ya gimana ya, gue juga rada bingung sih ya, karena mungkin Disney kayak Snow White live action, Mulan yang menurut gue kurang suka tuh Mulan. Gue Aladdin juga kayak paling gue oke Cinderella deh. Cinderella masih oke sih menurut gue. Cuma si Beauty and the Beast gue gak nonton malah. Emma Watson. Iya. Kali itu katanya bagus ya? Gue nggak tahu tuh, belum nonton juga. Gue nggak terlalu ngikutin sih kalau film-film Disney Princess gitu. Iya, kalau Disney Princess tuh ya udah aja gue nonton emang pengen tahu aja live action, karena kita udah tahu secara garis besar kita dia cuma jadi live action doang ya, musikal dan lain sebagainya ya. Iya sih. Gitu, walaupun ya memang ada di endingnya terjadi Midsommar ya. Ada tiba-tiba nyanyi musikal ganti kostum jadi semua serba putih, jadi kayak sekte cuy. Jadi ya gitulah. Gue nggak tahu sih pengen nonton apa enggak ya. Udah lumayan malas juga. Ya mungkin juga bukan ini lu banget kayak genre lu banget. Mungkin kebanyakan cewek ya. Target marketnya yang pertama kalau seumuran kita pasti cewek. Pasti. Iya kan, kedua anak-anak, keluarga. Iya, cuma kayak maksud gue kemarin Wicked aja itu kan bocil dan perempuan banget kan. Cuma ketika gue nonton, Wicked gue gila anjir. Itu kayak film musikal gila dan bisa bikin gue excited untuk nonton yang kedua. Padahal itu cerita anak kecil dan lumayan untuk cewek lah, Ariana Grande sama ini. Maksudnya feminim banget gitu. Dan di sini kayaknya mungkin dari marketingnya gitu nggak berhasil menarik gue untuk nonton sih. Sama dunianya juga nggak luas. Maksudnya nggak besar sih. Dia main setnya juga main di setnya nggak banyak gitu. Ya atau mungkin salah satu faktornya juga kayak ceritanya udah kita sering dengar berkali-kali gitu. Betul, ya. Kayak lu main di film kayak lu tahu itu kayak ini kayak lu lagi nonton teater yang di set dan lain sebagainya, kayak ya udah main di situ aja gitu. Gue nggak melihat suatu film yang punya produksi yang kayak Wicked itu kayaknya besar ya menurut gue ya. Dia dengan apanya dunianya dia nih kayak dunianya cuma di situ aja gitu, nggak besar gitu, dan ditutupnya juga dengan satu hal yang ya udah gitu kita sama tahu gitu. Iya. Itu sih, cuma ya Lilo and Stitch, tapi gue lumayan sih. Lumayan tertarik Lilo and Stitch live action. Oh, Lilo and Stitch. Ya beda ya, Lilo and Stitch. Itu princess ya maksudnya. Kayak lumayan nih terus sih. Gue kan era 2D-nya Disney. Iya. Ya itu juga ya, karena ceritanya juga lucu ya itu. Iya, benar. Ya gitu. Ya buat kalian yang kira-kira udah nonton, kira-kira gimana, terus di kolom komentar aja. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Dan ya kira-kira kalau seandainya ada live action lagi, gue gak tahu Disney akan ada plan live action lagi ya di kedepannya. Princess apa lagi? Moana. Yang The Rock beneran yang jadi ini. The Rock berambut aja gue juga udah nggak kebayang anjir gimana. The Rock berambut. Kan ada tuh foto-fotonya yang dia di sini anjir pakai otot palsu. Iya. Mungkin kalau menurut gue kalau seandainya Disney ngadain live action lagi, film Disney mana yang lu pengen nih? Kan kalau dari 2D ya. 2D apa Tri? Kalau 2D Disney apa yang belum cuy? Gue aja nggak bisa mikir apa film Disney yang belum di. Tarzan aja udah. Tarzan yang Alexander Skarsgård kan, nonton tuh gue di bioskop. Tarzan. Tapi itu lumayan ini beda, jadi lumayan dewasa. Si ini ya. Iya, beda sama ininya, beda sama animasinya. Tapi sebutannya bukan live action deh, live action kan Tarzan. Bagus juga tuh, lumayan dewasa tuh. Apa yang belum ya? Yang jadul ya? Kayaknya Wreck-It Ralph. Asik tuh, jadi kayak Ready Player One tuh, Wreck-It Ralph. Tapi nggak perlu Wreck-It Ralph. Iya, nggak perlu sih. Kalau gue kayaknya yang zaman 2D dulu deh, Hercules bro. Seru sih, Hercules. Hercules ya, yang mainin The Rock lagi. Jangan lah. Hercules seru sih, itu salah satu film masa kecil juga tuh. Iya. Dan udah lama lah. Dan itu kayaknya dunianya juga besar benar. Dunianya besar. Bisa kebayang gitu CGI-nya kayak yang naga. Kepalanya banyak yang dipotong ada lagi, anjir mantap tuh bro. Hercules sih oke sih. Ya gue juga setuju sih Hercules. Ayolah Disney lah, gantian targetnya. Yoi bro. Besarin lagi. Yang gitu. Ini dong apa? Mas kecilnya cowok-cowok ya, Hercules. Cowok-cowok gitu. Hercules bro. Lilo and Stitch lumayan lah, lumayan ini lah. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.